Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada mabadi ilmu dakwah yang terdiri dari al-hadu, ma'udu, at-sami'ah, nisbah, fadil, dan wani. Yang kedua ada ilmu dakwah, revitalisasi, mabadi asrah, istimdad, hukum, dan masai. Yang ketiga ada isim. Isim terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tablik, nasihah, kutbah, dan fatwa. Sumber pesan dakwah. Sumber pesan dakwah terdapat dalam kedua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surah Al-Qasas ayat 87 kembali memerintahkan kita agar mengajak orang lain menuju jalan Allah. Dari Abdullah bin Amru dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai kalah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini melandaskan kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban berdakwah. Hakikat pesan dakwah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dan terakhir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat pesan dakwah dengan merujuk pada ayat Al-Quran sebagai kitab dakwah dijelaskan secara singkat berikut ini. Yang pertama, di antara wujud kebenaran hakiki al-haq adalah al-Islam dan syariah. Maka pesan dakwah adalah al-ham atau asyariah, sebagaimana kebenaran. Yang kedua, sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah adalah Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, ada sendi-sendi hikmah dalam berdakwah. Yang pertama ada ilmu. Ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Yang kedua ada sabar. Al-him. Al-him berarti akal atau dewasa. Orang halim berarti berhati-hati dan tenang ketika marah atau tidak membalas sekalipun dia mampu melakukannya. Yang ketiga ada tidak tergesa-gesa al-ana'ah. Ialah melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Keempat, perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Etika dinilai dari menurut pandangan filsafat tentang munculnya tindakan dan tujuan rasional dari tindakan. Akhlak adalah wujud dari keimanan atau kekufuran manusia dalam bentuk tindakan. Yang pertama, akhlak itu sendiri bukanlah perbuatan, melainkan gambaran jiwa yang tersembunyi. Akhlak itu adalah nafsiyah atau bersifat kejiwaan, atau maknawiyah sesuatu yang abstrak dan bentuknya yang kelihatan kita namakan muamalah atau tindakan, atau suluk perilaku. Maka akhlak adalah sumber dari perilaku adalah bentuknya. Yang kedua, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Yang terakhir, nomor 5, filsafat dakwah dapat dipahami dalam 3 makna, yang paling sederhana hingga makna yang paling tinggi sebagai berikut ini. Yang pertama, filsafat dakwah yaitu suatu konsep atau bagan pemikiran yang menerangkan dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan hal-hal yang dianggap paling pokok mengenai dakwah. Yang kedua, filsafat dakwah adalah pemikiran atau kajian yang bersifat rasional dan filosofis mengenai prinsip-prinsip dakwah yang digali dari sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, serta pemikiran para ulama sebagai pegangan dasar pada da'i dan dalam melaksanakan tugas dakwah demi mencapai mudarat Allah. Yang terakhir ada filsafat dakwah. Filsafat dakwah menunjukkan kepada konsep-konsep atau aliran-aliran pemikiran mengenai dakwah yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan tentang hal-hal pokok mengenai dakwah.